Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang keempat kita lanjutkan. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin yaumiddin wa ila khadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada wa salihin, khususan muallif hadal kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah al-allamah Khatibul Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo wa abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sya'annahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam bab tentang kelompok-kelompok, ya, berbagai macam kelompok yang muncul, yang tersebar di Ardin Jawa atau di Pulau Jawa, yang maksudnya di sini adalah Nusantara, ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang dua kelompok, ya, tiga, ya. Kelompok yang pertama Salafiyun. Salafiyun ini adalah gambaran masyarakat Muslim tradisional, NU dan sejenisnya, ya. Dan yang kedua tentang para pengikut Muhammad Abduh, Rashid Ridho, gitu, ya, para pembaharu lah, ya. Dan yang ketiga pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau yang biasa disebut dengan Wahabi, ya. Nah, yang kelompok yang keempat ini hari ini yaitu wa minhum Rafidiyuna. Nah, ini Rafidah, sebagian dari kelompok atau rijal, tokoh agama, atau sebagian dari kelompok ada Rafidiyun, Syiah Rafidah. Nah, jadi Syiah Rafidah ini juga ada katanya di Pulau Nusantara. Yasubuna. Nah, ini Yasubuna yang mengumpat Rafidiyun itu Sayyidana terhadap Gusti kita, terhadap panutan kita, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi Syiah Rafidah itu mereka mengumpat, mencela, gitu, kedua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa yakrahuna, dan Rafidah itu juga benci as-sahabata terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi para sahabat Nabi. Wa yubalighuna, dan Syiah Rafidah ini juga melampaui batas, gitu, melampaui batas
ekstrim hawa Sayyidina Ali terhadap cintanya kepada Gusti kita, yaitu Sayyidina Ali wa ahli baitihi, dan keluarga Nabi atau keluarga Sayyidina Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah, itu Allah tercurahkan kepada mereka semua, yaitu Sayyidina Ali beserta keluarganya. Ya, jadi ini perlu dijelaskan agak sedikit rinci ya di soal ini, biar kita tidak salah paham. Di sini yang digambarkan ini adalah Syiah ghulu, jadi Syiah yang ekstrim gitu. Syiah yang ekstrim itu seperti tadi dijelaskan oleh Hadratus Syekh ini, mereka mengumpat, mencaci maki, benci gitu ya, kebencian terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, dan juga benci kepada para sahabat Nabi, juga melampaui batas cintanya terhadap Sayyidina Ali dan keluarga atau ahli bait. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi di dalam Syiah sendiri itu banyak sekali sektenya gitu. Sebagaimana juga di Sunni gitu. Kalau di Sunni kita juga mengenal Sunni yang ekstrim. Ya kan, kayak misalkan Wahabi itu kan mengaku Sunni, itu kan lalu kemudian ada turunannya. Misalkan kita mengenal kayak seperti kelompok ISIS, kelompok Al-Qaeda, kelompok apalagi kalau di Indonesianya kan ada JI dan lain sebagainya. Itu kan kelompok Sunni yang ekstrim. Ada kelompok Sunni yang moderat seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Ada juga bahkan mungkin di Sunni yang liberal juga ada gitu. Yang moderat tuh kalau di Mesir yaitu Al-Azhar. Gitu. Al-Azhar itu kan Sunni yang moderat gitu ya. Nah, begitupun di tubuh Syiah. Syiah itu ada Syiah yang ekstrim, ada Syiah yang moderat, itu ada Syiah yang rasional, itu bahkan ada Syiah istilahnya Ali Syariati, itu ada Syiah merah gitu. Gitu. Syiah merah itu Syiah yang kiri gitu. Jadi Syiah tapi ideologinya itu sosialis gitu. Sama seperti halnya juga di Sunni gitu. Ada kiri Hasan Hanafi, itu istilah Yasarul Islam, yaitu kiri Islam. Hasan Hanafi Sunni, orang Sunni ya, bukan Syiah. Jadi di dua kubu itu memang banyak ragamnya, tidak bisa direduksi menjadi satu kelompok, satu ciri kelompok tertentu gitu. Nah di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh ini Syiah yang ekstrim. Nah ada Syiah yang dekat dengan Sunni, yaitu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini beberapa kitab karya ulama Syiah Zaidiyah itu dipelajari oleh kalangan Sunni, bahkan di kalangan Sunni yang ada di pondok pesantren NU.
Contohnya, contohnya apa namanya, Nailul Autor, kitab Nailul Autor, lalu kemudian itu kitab syarah hadis ya. Ada lagi apa namanya, syarah terhadap kitab hadis Bulughul Maram. Itu juga judulnya itu Subulus Salam. Itu juga karya Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah Zaidiyah itu dekat dengan Sunni gitu ya. Nah, itu Syiah Zaidiyah. Dan mereka tidak ekstrim gitu. Tidak apa namanya, tidak mengumpat, tidak mencaci maki para sahabatnya Nabi, tidak gitu. Nah, lalu kemudian ada Syiah Rafidhah yang dijelaskan sini, ini ekstrim. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah. Itsna Asyar itu imamnya ada 12 itu ya, 12 imam gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan perkembangan hari ini ya kan? Perkembangan hari ini sependek yang saya tahu ya, Syiah itu ada istilahnya marja gitu. Marja itu referensi, apa namanya, semacam, kalau di Sunninya itu semacam majelis fatwanya. Ada majelis fatwanya ya, itu marja. Jadi tempat bertanya, kalangan Syiah bertanya, merujuk referensi gitu tentang keagamaan gitu. Dan bukan hanya soal keagamaan, tapi soal dunia juga gitu. Nah, marja di Irak ya, Syiah Irak itu nama marjaknya atau seorang ulama rujukan gitu ya. Marja itu ulama yang menjadi rujukan, itu namanya Ali Sistani ya, Ali Sistani. Nah, lalu kemudian kalau di Iran itu marjaknya itu Ali Khamenei Mula atau Ayatullah Khamenei gitu. Kalau di Lebanon itu Hasan Nasrullah dan lain. Nah, itu mereka ini apa namanya, marja gitu, atau semacam ulama yang diikuti fatwanya gitu. Kalau ibaratnya di Sunni itu lembaga fatwa gitu ya. Kalau di Sunni kan ada lembaga fatwa, kalau di NU itu ada Bahsul Masail, kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih, kan seperti itu. Nah, di MUI itu ada apa namanya, komisi fatwa gitu ya. Nah, semacam seperti itu, tapi mungkin agak bedanya kalau di NU atau di Muhammadiyah atau di MUI ya, Sunni ini kan sebatas fatwa dalam pengertian keagamaan gitu ya. Tapi kalau di Syiah itu bisa sampai ke politik gitu. Jadi marja itu bukan hanya soal agama, tapi juga orientasi politik gitu. Nah, menariknya gitu, atau mungkin misalkan di Yaman itu ada marja, yaitu yang Houthi, itu kelompok Houthi gitu ya. Itu konon katanya itu Zaidiyah. Nah, apa namanya, di luar marja itu ya kan ada kelompok intelektual, ada filosof, ada sufi,
ada yang bahkan progresif, ada yang Syiah merah kayak Ali Syariati dan lain sebagainya. Jadi memang kompleks juga gitu. Sama seperti halnya di dunia Sunni juga kompleks gitu. Nah, dan ada juga Syiah yang ekstrim. Nah, Syiah yang ekstrim ini marjaknya itu ke kelompok Serozi. Kalau sekarang itu kelompok Serozi yang berada di barat hidupnya, kalau tidak salah di London atau di Australia itu ya. Nah, itu yang justru Syiah ekstrim. Nah, Syiah ekstrim ini yang mengumpat para sahabat itu tidak diterima di kalangan Syiah mayoritas kayak di Iran itu. Mereka pergi ke barat. Nama tokohnya itu Yasir Labib. Jadi Yasir Labib ini tokoh Syiah yang konon katanya ekstrim, yang suka mengumpat pas sahabat. Masih ada sampai sekarang. Jadi apa yang dikatakan Hadratus Syekh ini benar adanya, ada tokoh Syiah ekstrim itu. Nah, itu marja sendiri itu yang berbeda dengan marja pada umumnya Syiah. Nah, menariknya lagi yang Ayatullah Ali Khamenei itu yang di Iran itu memfatwakan agar umat Syiah itu dilarang mengumpat para sahabat Nabi, dilarang mengumpat atau mencaci maki istrinya Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah gitu. Meskipun dalam sejarahnya berselisih secara politis dengan pujaan pujaannya kalangan Syiah gitu. Jadi ada fatwanya dilarang gitu. Jadi sehingga jelas ini berbeda dengan yang kelompoknya Yasir Labib yang ekstrim gitu. Nah, itu lalu kemudian saya lanjutkan lagi, nanti saya jelaskan lagi. Qala, berkata Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamusi, di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, apa yang dikatakan, wa ba'duhum, nah, ini ya, sebagian dari Rafidiyun, jadi tidak semuanya ya, ini sebagian gitu. Sebagian yartaqi, naik gitu. Ya, naik level ilal kufri, terhadap kekufuran, wa zindiqah, dan zindik. A'adana, semoga kita telah dilindungi oleh Allah wal muslimina, dan Allah juga melindungi orang-orang muslim, minha, dari kekufuran dan kezindikan. Nah, Sayyid Muhammad yang dikutip oleh Hadratus Syekh ini mengatakan sebagian ya, tidak semuanya, sebagian dari Rafidhah itu sampai pada kekufuran dan zindik. Sebab apa? Sebab mereka mencaci maki para sahabat Nabi, kebencian terhadap para sahabat Nabi, lalu kemudian padahal Nabi sendiri melarang semua orang kepada siapapun mencaci maki, membencinya gitu, mengumpatnya. Nabi itu melarang, tapi sebagian dari Rafidhah ini justru mencaci maki dan bahkan mengumpat, bukan hanya mengumpat kepada orang biasa, tapi ini mengumpat para sahabatnya Nabi gitu. Mengumpat, lalu kemudian memfitnah, kemudian bahkan mengkafir-kafirkan gitu. Nah, makanya
konsepnya dalam Islam ini kan, kalau orang yang mengkafirkan seseorang maka sebetulnya dia sendiri yang kafir. Itu. Jadi man kafaro kufiro. Jadi barang siapa yang mengkafirkan orang lain maka sejatinya dia sendiri yang kafir gitu. Nah, ini sebagian kalangan Rafidhah seperti itu. Tapi sebagian yang lain tidak gitu. Kata-katanya wa ba'duhum, sebagian saja. Sebagian yang lain tidak mencaci maki sahabat, tidak mencaci maki dan menjelek-jelekan sahabat Rasul, tidak. Qala berkata Al-Qadhi Iyad, ini Syekh Qadhi Iyad fi Syifai, di dalam kitab Asy-Syifa. An Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Syekh Abdullah bin Mughaffal. Qala Qadhi Iyad berkata, Abdullah bin Mughaffal berkata, qala berkata, kata Nabi, Allah, takutlah kamu kepada Allah. Allah, takutlah kamu kepada Allah fi ashabi, dalam mencaci maki, dalam membuli, dalam mengumpat para sahabatku. La tatakhiruhum, janganlah kamu mengambil terhadap sahabat-sahabatku ini gharadon, sebagai sasaran tembak, sasaran caci maki, ba'di, setelah aku meninggal gitu. Faman, barang siapa ahabbahum, yang mencintai sahabat-sahabatku, fabi hubbi, maka dengan cintaku, uhibbuhum, aku mencintai mereka yang mencintai sahabatku. Gitu. Jadi Nabi sendiri mengatakan, takutlah kepada Allah dalam ketika kalian mengumpat sahabat-sahabatku. Ini Nabi sudah berpesan, sahabat-sahabatku ini kelak nanti setelah aku tidak ada, janganlah kalian ikan para sahabat-sahabatku itu saksi kalian sebagai mencintai sahabatku. Itu. Barang siapa yang membenci sahabat-sahabatku, ya, kan, bi ghadabi, maka dengan murkaku, abghadahum, di mana mereka membenci sahabat-sahabatku. Artinya barang siapa yang membenci, yang murka terhadap sahabatku, maka aku pun murka kepada mereka. Waman, dan barang siapa adahum, yang menyakiti sahabat-sahabatku, faqad adani, maka sungguh mereka telah menyakitiku. Waman, barang siapa adani, yang menyakitiku, faqad ada, maka sungguh dia menyakiti Allah terhadap Allah. Waman, dan barang siapa ada yang menyakiti, ya adalah menyakiti orang itu Allah terhadap Allah, yusika, maka orang itu dekat ayat khudahu, Allah akan menghukum terhadap orang tersebut. Nah, jadi Nabi ini sudah pasang badan untuk para sahabatnya, gitu. Janganlah kalian menyakiti sahabat-sahabatku. Kalian kalau menyakiti sahabatku, sama saja kalian menyakitiku. Kalau kalian menyakitiku, sama saja kalian menyakiti Allah. Gitu. Nah, kalau sudah menyakiti Allah, maka Allah pun akan menghukum. Gitu. Ini kata-kata waman adahum faqad adani, ini sama persis seperti Rasulullah pasang badan untuk non-muslim. Jadi Nabi mengatakan,
man adza dhimmiyan faqad adzani, barang siapa yang melukai non muslim yang berdamai, hidup damai dengan muslim, ya, maka dia sungguh menyakitiku gitu. Jadi Nabi pasang badan untuk non muslim yang hidup damai toleran dengan masyarakat muslim gitu, pasang badan. Yang melukai non muslim maka dia melukaiku. Kalau melukaiku berarti melukai Allah gitu. Ini pun Nabi pasang badan untuk para sahabat-sahabatnya gitu. Waqala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la tasubbu, janganlah kau mengumpat gitu, mencaci maki, janganlah kamu mencaci maki ashabi, terhadap sahabat-sahabatku. Faman, maka barang siapa sabbahum yang mencaci maki sahabatku, fa'alaihi, maka atas orang itu laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan laknat malaikat, wal nasi, dan laknat manusia, ajma'ina, semuanya. La yakbalu, tidak menerima Allah minhu, dari seseorang itu, sirfan, ibadah wajibnya, wala adlan, dan Allah tidak menerima ibadah sunnahnya. Nah ini, jadi perkataan Nabi lebih tegas lagi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku, katanya. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat, manusia, semuanya, dan dia tidak diterima ibadahnya gitu. Nah, jadi ini artinya gini, orang mencaci maki, orang mengumpat orang biasa saja itu kan nggak boleh gitu. Mengumpat orang awam saja itu nggak boleh. Mengumpat hamba sahaya, budak, atau majikan ke pembantu, itu nggak boleh gitu. Apalagi ini mengumpat, mencaci maki para sahabatnya Nabi Muhammad gitu kan. Artinya mencaci makinya saja itu nggak boleh gitu kepada siapapun gitu, apalagi gitu kan ini mencaci maki ke para sahabat Nabi gitu loh. Itu sangat tidak boleh gitu. Waqala, dan berkata Nabi Muhammad berkata sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, janganlah kalian mencaci maki ashabi, terhadap sahabat-sahabatku. Fa innahu, maka sesungguhnya yajibu, akan datang, kaumun, sebuah kaum, fi akhir zaman, di akhir zaman, yasubbuna, di mana kaum itu mencaci maki ashabi, terhadap sahabat-sahabatku. Fala tasilu, maka kalian jangan mensolati alaihim, terhadap orang-orang yang suka mencaci maki itu. Wala tasilu, dan janganlah kalian beribadah sholat ma'ahum, bersama mereka. Wala tanakahuhum, dan janganlah kalian juga menikah dengan mereka yang suka mengumpat dan mencaci maki itu. Wala tujalisuhum, dan janganlah kalian bergaul dengan mereka. Wa in marodu, dan ketika mereka sakit, fala ta'uduhum, maka janganlah kalian membesuknya gitu. Sampai marahnya seperti itu Nabi. Artinya pasang badan kepada para sahabatnya agar sahabatnya itu dimuliakan, jangan dihinakan gitu. Sampai berkata seperti itu. Jadi artinya Nabi ini pesan sebetulnya adalah bahwa kita harus memanusiakan manusia gitu. Siapapun gitu. Kita tidak berhak untuk mencaci maki, untuk mendiskriminasi, untuk membuli,
melukai perasaannya gitu, tidak boleh sama sekali. Nah, jadi memanusiakan manusia. Nah, sehingga Nabi pesannya sebetulnya gitu kan, ini agak marah ini Nabi ini, pesan sebetulnya kepada siapapun gitu, mencaci maki itu tidak boleh, apalagi kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Nah, wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, apa yang dikatakan Nabi, man barang siapa, ini perkataan yang lain, sabba, yang mencaci maki ashabi, terhadap sahabat-sahabatku, fadribuhu, ya, maka pukullah gitu orang itu. Artinya biar jangan mencaci maki lagi, artinya beri pelajaran gitu, harus beri pelajaran gitu. Faqad a'lamu, dan sungguh memberitahukan an-nabiyyu, Nabi SAW, anna sabbahum, sesungguhnya mencaci maki para sahabatnya, wa adahum, dan melukai para sahabatnya, yu'dihi, itu akan melukai Nabi gitu. Ini senada dengan yang perkataan di atas. Jadi luka, ini cinta, ini namanya cinta kan, lukamu adalah lukaku, dukamu adalah dukaku, sukamu adalah sukaku, kan gitu. Jadi saking cintanya Nabi terhadap para sahabatnya, jadi ketika sahabatnya luka, itu sama saja Nabi juga terluka gitu. Ketika sahabatnya itu dicaci maki, sama saja Nabi juga merasa dicaci maki gitu. Jadi ini pasang badan bagi orang-orang yang dicintainya gitu. Wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melukai Nabi, haramun, adalah haram. Ya, apalagi ke Nabi gitu ya. Ke orang lain saja haram gitu. Melukai itu. Faqala, kemudian Nabi berkata, la tu'zuni, janganlah kalian semua itu menyakitiku, fi ashabi, dalam mengumpat sahabat-sahabatku. Artinya janganlah kamu menyakitiku di saat kalian itu mengumpat sahabat-sahabatku. Artinya kalian mengumpat sahabatku itu sama saja melukaiku gitu. Waman, barang siapa adahum, yang melukai sahabat-sahabat Nabi, faqad adani, maka sungguh dia melukaiku, orang itu melukaiku. Waqala, dan Nabi berkata, la tu'zuni, dan janganlah kamu sekalian menyakitiku, fi Aisyata, dalam mencaci maki Aisyah. Artinya ketika kalian mencaci maki gitu, kalian mengumpat Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, istri Nabi, maka kalian sebetulnya menyakitiku, melukaiku gitu. Ya kan, apalagi istrinya gitu. Ya memang kan di dalam sejarah Islam itu kan, pasca Nabi Muhammad wafat itu kan ada faksi-faksi, ada perbedaan politik itu kan, sehingga ada clash gitu. Itu wajar karena itu kan persoalan dunia gitu. Jangan sampai perbedaan politik, perbedaan faksi mengakibatkan seseorang itu mencaci maki gitu. Mencaci maki, membuli, itu tidak boleh. Nah, ini etika gitu. Jadi ketika misalkan Sayyidah Aisyah, istri Nabi, pasca Nabi wafat,
itu terjadi perbedaan cara pandang politik dengan Sayyidina Ali misalkan. Nah itu ya sudah, kalau perbedaan secara rasional saja, pakai argumentasi. Kenapa memilih ikut Sayyidah Aisyah, kenapa memilih ikut ke Sayyidina Ali, perbedaannya mana gitu. Jangan sampai saling mencaci maki gitu, membuli gitu. Ini etika politik gitu kan. Jangan, ya ini kita sampai sekarang kan polarisasi di Indonesia terjadi, sampai ada kadrun, kampret dan lain sebagainya. Itu sudah menyalahi etika politik gitu ya. Politik itu kan harus ada etikanya. Nah, Nabi juga menekankan soal etika itu. Gitu. Waqala, dan berkata fi Fatimata, di dalam Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Fatimah. Fatimah ini putri Fatimah Az-Zahra gitu ya. Fatimah Az-Zahra ini putrinya Nabi. Artinya Nabi melindungi Fatimah, melindungi Aisyah istrinya. Artinya kalau orang melukai Aisyah sama saja melukaiku gitu. Jadi dilindungi. Kalau orang melukai dan mencaci maki Fatimah, maka sama saja juga melukaiku dan mencaci makiku gitu. Jadi pasang badan gitu. Bid'atun ai Fatimatu bid'atun. Jadi Fatimah itu kata Rasul sepenggal daging minni, dariku. Jadi Fatimah itu darah dagingku, maksudnya gitu. Yu'duni, yang menyakitiku, sesuatu ada, yang sesuatu itu menyakiti Fatimah. Jadi Fatimah itu bagian dari darah dagingku. Jadi apa saja yang menyakiti, melukai Fatimah, maka sesuatu itu pun menyakitiku gitu loh. Nah ini ini kenapa ini argumentasi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengkritik dan tidak setuju terhadap kalangan Rafidhah yang mencaci maki para sahabat Nabi, karena ada hadis-hadis Nabi yang melarang kepada siapapun, apalagi kepada sahabatnya gitu, melarang bersikap caci maki, bersikap bullying, bersikap merendahkan, bersikap menyakiti, mengumpat. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi ini argumentasinya rasional juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan empirik gitu. Ada kelompok yang semacam itu gitu. Nah, itu kelompok yang berarti yang keempat. Kemudian wa minhum, sebagian dari kelompok lagi, ibahyuna. Nah, ibahyun, golongan yang serba membolehkan, gitu. Serba menghalalkan, gitu. Golongan yang mudah membolehkan gitu ya. Ibahyun. Yaquluna, ibahyun itu berpendapat atau berkata, apa yang dikatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza balagha, ketika hamba itu sampai, ini pendapat ibahyun, ghayatal mahabbati, terhadap cinta yang paling puncak. Nah, sampai pada puncaknya cinta gitu, ghayatal mahabbah. Wasofa, dan bening, qalbuhu, hatinya abd, hatinya hamba itu, minal ghaflati, dari kelalaian,
wa ikhtaro, dan hamba itu memilih al-imana terhadap iman, alal kufri daripada kekafiran, wal kufrani dan berbagai macam kekafiran, sakoto maka gugur, anhu dari abd, dari hamba itu apa yang gugur, al-amru perintah syariat, wan nahyu dan larangan syariat. Nah ini jadi ada orang-orang yang semacam itu pandangannya. Wala yadkhuluhu, dan tidak memasukkan terhadap hamba itu, abd itu, Allah an-naro terhadap neraka, birtikabil kabairi dengan sebab melakukan dosa besar. Nah ini ada seorang yang berpandangan seperti itu. Jadi kalau seorang hamba, katanya ini kelompok Ibakhiyun, seorang hamba kalau sudah sampai puncak cinta dan hatinya itu bersih dan memilih iman daripada kafiran, maka orang itu telah gugur atau tidak lagi diperintahkan untuk melakukan yang diperintahkan syariat, dan juga tidak lagi dilarang untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang dalam syariat. Dan orang itu katanya meskipun melakukan dosa besar, Allah tidak memasukkan ke neraka. Nah ini pemikiran yang Ibakhiyun serba membolehkan itu ya. Jadi lucu ini. Jadi yang penting cinta, yang penting bersih hatinya, gitu. Tidak iman, gitu. Tapi dia tidak masalah misalkan tidak melakukan yang diperintahkan, tidak patuh terhadap larangan, gitu. Nah ini kan makanya Ibakhiyun semau gue lah, semaunya saja gitu. Yang penting cinta dan iman gitu. Nah ini ada golongan semacam ini gitu. Wa ba'duhum, nah sebagian Ibakhiyun itu yaqulu berkata atau berpendapat, innahu sesungguhnya tasqutu gugur, anhu dari abd, dari hamba itu, al-ibadatu ibadah ad-dhahiratu yang nyata. Wa takunu, dan ada ibadatuhu, ibadahnya abd itu, hamba itu, at-tafakkuru berfikir, at-tafakkuru berfikir, ini khobar dari takunu. Wa tahsinal akhlaqi, dan baiknya atau indahnya akhlak, al-batinati yang bersifat batin. Nah, jadi ada sebagian Ibakhiyun berpendapat gitu, orang yang mencapai puncak cinta dan hatinya bersih itu, katanya itu tidak perlu ibadah, lahiriah seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain itu. Ibadahnya mereka itu cukup berfikir saja, dan akhlak yang baik gitu. Nah ini, padahal yang namanya agama apapun itu kan ada dua dimensi, ada dimensi eksoterik, ada dimensi esoterik. Jadi eksoterik itu ritual ibadah yang ada action fisiknya gitu ya. Ada esoterik ini lebih bersifat teori spiritual gitu, teori spiritual, pemikiran, etika gitu, tapi konsepnya gitu. Sedangkan aktualisasinya itu di eksoterik gitu. Jadi ada lahir, ada batin gitu. Lahir batin. Nah ini menurut Ibakhiyun, varian sebagian Ibakhiyun,
itu mereka menganggap bahwa eksoterik itu, lahiria itu, yang dalam bentuk ibadah itu tidak penting lagi gitu. Yang terpenting adalah esoteriknya, yaitu berpikir, berakhlak yang baik gitu. Nah, Qala berkata Said Muhammad fi Syarhil Ikhya'i, dalam kitab Syarah Ikhya. Apa yang dikatakan Said Muhammad itu, wahada, pendapat yang semacam ini kufrun, adalah kufur, katanya kafir, wa zindiqatun, dan zindik, wa dhalalatun, dan tersesat gitu. Walakinnal ibakhiyun, akan tetapi kalangan ibakhiyun ini, orang yang semaunya aja ini, maujuduna, ada, eksis, min qadimiz zamani, sejak zaman dahulu, juhalun, orang-orang bodoh, dolalun, yang tersesat, laisa, yang tidak ada, lahum, bagi ibakhiyun, ra'sun, pemimpin, ya'lamu, yang mengajarkan, pemimpinnya ini, al-ilma, terhadap ilmu asyara'iyah, ilmu syariat, kama, sebagaimana penjelasan yang bagi yang seharusnya gitu loh. Jadi orang-orang yang ibakhiyun ini itu sudah ada sejak lama gitu. Dan ini mereka tidak ada guru, masalahnya pemimpin yang mengajarkan ilmu syariat yang semestinya. Jadi kalau di dalam agama apapun, kalau menurut Fritjof Schoen, itu kan ya tadi yang saya jelaskan tuh, menggunakan istilahnya apa, para filsuf Jerman tuh, Fritjof Schoen, itu agama apapun itu ada dua dimensi itu, dimensi eksoterik, ada dimensi esoterik, ada dimensi lahiriah, ada dimensi batiniah gitu. Ada amaliyah, ada ilmiah gitu kan, ada aplikasi, ada teori gitu, semacam itu. Nah, ibakhiyun ini tidak mementingkan lahiriah, tidak mementingkan aplikasi, tidak mementingkan ritual gitu, tidak butuh ritual gitu, tidak butuh ibadah gitu, cukup dengan berpikir yang benar, akhlak yang benar gitu. Nah, ini kayak semacam apa namanya, ada kelompok ibakhiyun ini ya, kalau saya kontekstualisasikan dengan zaman sekarang itu, ada istilahnya John Naisbitt itu, yang religions organisasi religion organization, now religion yes gitu. Jadi organisasi keagamaan, now tidak, katanya, keagamaan ya gitu. Jadi artinya formalitas organisasi keagamaan, agama-agama formal itu tidak, katanya, tidak mau gitu. John Naisbitt itu, yang penting apa namanya, agamanya gitu. Jadi ada lagi kalangan apa deis yang tidak mementingkan agama formal, yang penting berbuat baik, berpikir yang benar gitu. Nah, ini semacam itu. Jadi pandangan-pandangan semacam itu sudah ada sejak dulu gitu maksudnya. Jadi ini masuk golongan al-ibakhiyun gitu. Nah, kalau kita kan sebagai agama apa namanya, pandangannya tidak seperti itu gitu. Pandangannya kan kita ya sebagaimana agama yang semestinya kan kita, artinya ada eksoterik, ada esoterik, ada teori, ada aplikasi, ada ilmu, ada amal, itu ada ibadah, ada spiritual, ada, lalu
ilmu spiritual ibadah itu ada teorinya, ada firmannya gitu kan, ada petunjuk-petunjuknya gitu. Nah ini Ibakyun nggak seperti itu. Nah gitu, ini varian keberapa berarti ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 5 yang kelima. Nah wa minhum, dan sebagian dari golongan ini Hadratus Syekh sedang menjelaskan kelompok-kelompok pemikiran yang hidup dan ada di bumi Nusantara gitu. Al-Ibakyun tadi seperti tadi itu ada di Nusantara gitu. Nah ini wa minhum, sebagian dari kelompok ini, man seseorang qala yang berkata bitana sukhil arwahi. Nah ini berkata atau berpendapat dengan titisan ruh. Jadi titisan ruh ini kelompok yang berbeda lagi nih yang keenam. Wa intiqaliha, dan pindahnya ruh abadal abadi selamanya bil ashkhasi, di dalam diri-diri manusia, takhruju yang keluar ruh itu min badanin, dari badan atau dari fisik al-akhari yang lain, min jinsihi, dari jenis satu jenisnya, au ghairihi, atau dari lain jenis. Ini jadi ini ada golongan varian yang lain yang hidup di tanah Nusantara, kata-kata itu saya ini, ada golongan yang tanah sukhil arwah, yang meyakini roh itu menitis dan berpindah-pindah. Roh itu dari fisik yang satu ke fisik yang lain. Jadi ada misalkan si A fisiknya mati gitu, maka rohnya ini masih hidup. Nah rohnya yang hidup ini akan berpindah ke fisik yang lain yang baru lahir. Jadi, misalkan ada orang mati, ada orang lahir, ada ibu yang melahirkan. Nah, yang melahirkan itu dari roh orang yang sudah mati ini, gitu, berpindah. Gitu. Nah, yang lebih menggelikannya lagi, bisa rohnya itu berpindah dari roh satu jenis, maksudnya sesama manusia gitu, atau dari lain jenis. Nah ini benar, misalkan rohnya kodok gitu, atau rohnya ular, atau rohnya macan, rohnya buaya gitu. Nah itu bisa berpindah ke jenis yang lain, yaitu ke manusia gitu. Nah, ini ada yang semacam ini, pemikiran golongan yang hidup di Nusantara ini. Wa za'ama, dan menduga haula'i, ya golongan ini menduga anna ta'dzibahus, sungguhnya disiksanya ruh, wa tan'imahu, dan diberi kenikmatannya ruh, fiha, di dalam ashkhos, di dalam diri-diri manusia, bihasabi zakaiha, ditinjau dari bersihnya ruh, wa khobathiha, dan kotornya ruh gitu. Jadi bersih, tersiksa atau diberi kenikmatan itu, ruh itu yang berpindah-pindah ke diri manusia itu dilihat dari apakah bersih atau kotor gitu. Jadi kalau bersih itu maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau kotor maka dia akan mendapatkan siksa. Artinya ini titisan rohnya ini, kalau rohnya orang jahat gitu ya, rohnya orang jahat berarti kan kotor. Nah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan hidup gitu. Kalau misalkan yang menitis itu rohnya orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan hidup gitu. Nah, ini ada kelompok seperti ini juga gitu.
Qala berkata Syihab Al-Khafaji, Syihab Khafaji fi syarhihi di dalam syarahnya atau penjelasan panjang lebar Syihab Khafaji ala Syifa terhadap kitab Asy-Syifa. Apa yang dikatakan? Waqad kafarohum, dan sungguh mengingkari hum terhadap ya kelompok tanasukhil arwah ini, titisan roh ini, ahlu syar'i, ahli syariat Islam. 5, karena sesuatu fihi, di dalam pendapatnya kelompok tanasukhil arwah ini, min takdzibillahi, yaitu berupa membohongi Allah wa rasulihi, dan utusan Allah, wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Ya, jadi kelompok yang berpandangan seperti ini tentu saja ditentang oleh Islam gitu. Ini tidak seperti itu yang gitu sebetulnya. Nah, jadi sampai di sini pesan dari Hadratus Syekh itu bahwa di tanah Jawa itu banyak kelompok-kelompok yang berpandangan yang sangat beragam seperti ini gitu. Yang tentu saja kita boleh bersikap gitu bahwa kita berbeda dengan mereka, kita mengingkari pandangan mereka gitu. Tapi ya tetap kita hormati pilihan keyakinan masing-masing gitu. Tidak perlu dipersekusi ataupun disakiti perasaannya, karena Nabi melarang untuk menyakiti sesama manusia gitu. Dan Nabi pesannya adalah harus memanusiakan manusia gitu. Mungkin pengajian malam hari ini dicukupkan dulu karena ini sudah malam ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.